Salam semangat semua, sebelum saya memulai, saya sangat berharap dukungan positif dari Bapak Ibu semua demi kemajuan channel ini dengan klik tombol subscribe, semoga akan menjadi pahala untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ide-ide praktis penggunaan alat matematika. Adapun hal-hal yang akan dibahas, yaitu numerasi berbasis alat elektronik, alat matematika berbasis elektronik, pemanfaatan alat matematika berbasis elektronik, kelebihan alat non-elektronik, dan numerasi berbasis alat non-elektronik. Numerasi berbasis alat elektronik adalah pembelajaran matematika yang menggunakan alat-alat elektronik, seperti kalkulator, timbangan elektrik, termometer digital, aplikasi pada ponsel pintar, dan sebagainya. Alat-alat ini dapat digunakan untuk membantu peserta didik mempelajari konsep-konsep matematika, seperti operasi hitung, pengukuran, dan statistika. Berikut adalah contoh-contoh alat matematika berbasis elektronik. 1. Kalkulator. Dapat digunakan untuk mempelajari operasi hitung dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 2. Timbangan elektrik. Dapat digunakan untuk mempelajari pengukuran massa. 3. Termometer digital. Dapat digunakan untuk mempelajari pengukuran suhu. 4. Aplikasi pada ponsel pintar. Dapat digunakan untuk mempelajari berbagai konsep matematika, seperti geometri, trigonometri, dan statistika. Berikut adalah contoh pemanfaatan alat matematika berbasis elektronik dalam pembelajaran. 2. Permainan kalkulator rusak. Dapat digunakan untuk melatih peserta didik dalam operasi hitung. Penugasan pengukuran sudut menggunakan aplikasi anglemeter dapat digunakan untuk melatih peserta didik dalam pengukuran sudut. Dengan menggunakan alat matematika berbasis elektronik, peserta didik dapat mempelajari matematika dengan lebih menarik dan menyenangkan. Selain itu, peserta didik juga dapat belajar untuk menggunakan alat elektronik secara tepat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa ide lain untuk pemanfaatan alat matematika berbasis elektronik dalam pembelajaran: menggunakan aplikasi untuk membuat simulasi matematika, menggunakan aplikasi untuk membuat permainan matematika, menggunakan aplikasi untuk membuat media pembelajaran matematika. Pemanfaatan alat matematika berbasis elektronik dalam pembelajaran dapat dilakukan secara kreatif dan inovatif. Guru dapat menyesuaikan pemanfaatan alat-alat ini dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Numerasi berbasis alat non-elektronik adalah pemanfaatan benda-benda yang ada di sekitar sebagai alat matematika dalam pembelajaran. Alat-alat ini dapat digunakan untuk membantu memvisualisasikan konsep numerasi yang akan diajarkan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Salah satu contoh pemanfaatan alat non-elektronik adalah dengan menggunakan kalender. Kalender dapat digunakan untuk mengajarkan konsep waktu, operasi hitung, dan masalah kontekstual. Misalnya, pendidik dapat menggunakan kalender untuk menanyakan berapa hari lagi ulang tahun Haikal, atau berapa bilangan ganjil yang ada di bulan Agustus. Contoh lain adalah dengan menggunakan papan nilai tempat yang terbuat dari kertas karton. Papan nilai tempat dapat digunakan untuk mengajarkan konsep bilangan dan operasi hitung. Misalnya, pendidik dapat menggunakan papan nilai tempat untuk membantu peserta didik memahami konsep puluhan, satuan, dan ratusan. Pemanfaatan alat non-elektronik memiliki beberapa kelebihan, antara lain, lebih mudah diperoleh dan terjangkau, dapat dibuat dengan cara dan bahan yang sederhana, dan dapat membantu peserta didik memahami konsep numerasi secara lebih konkret. Dengan memanfaatkan alat non-elektronik, pendidik dapat membuat pembelajaran numerasi menjadi lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik. Sekian paparan sebagai bentuk aksi nyata pemaparan pemahaman saya tentang ide-ide praktis penggunaan alat matematika. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu dapat meninggalkan umpan balik di kolom komentar mengenai penjelasan yang telah saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.